Halo guys, gue semua di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Witch Wars. Jadi itu kemarin ya bisa bilang episode yang oke ya kan. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya bukan sekedar oke aja sih, tapi emang bener-bener bagus ya. Jadi kapal diplomat gitu kan antara si Nico sama si Moe yang bener-bener sangat muas sekali, bener-bener sangat manis banget gitu kan, yang dimana Nico tuh khawatir kalau misalkan Moe itu populer gitu kan, dan dikhawatirkan si Moe itu punya pacar gitu, kata ibarat kata Moe ini punya inceran lah gitu kan, yang nanti bakal akhirnya meninggalkan Nico. Nah tapi sekali lagi karena Moe itu menempati harus dibilang ya menunggu janjinya lah gitu kan, atau bisa dibilang ya dia sebenarnya tuh kayak punya orang yang spesial di hatinya, membuat Nico jadi senang gitu kan, karena ya orang yang spesial itu adalah Nico gitu. Jadi ya udah, jadi episode kemarin tuh benar-benar sangat manis banget. Makanya setelah ini bakal seperti apa lanjutannya, karena ya nggak tahu sih apakah nih si Miao bakal disinggung lagi atau ini bakal ada cerita baru. Jadi udah, tidak punya ngomong lagi ke episode baru dari Witch Wars. Let's go. Episode baru dari Witch Wars. Let's go ya judulnya. eh kanal kanal Kaniko, filosofi teh yang semudah minum teh. Oke, ceritanya cuma satu ya, tapi nggak tahu sih. Langsung aja. Dua sih, ini dua. Karena Kaniko berarti dua berarti sama filosofi teh ini. Bikin YouTube kah? Ini kok des. Kenapa ambulan anjir? Begitu? Oke. Lagi siaran aja dimarahin. Gak prepare lo, in. Makanya nih Moe nggak tahu. Ya, gue mendengar beberapa kritikan ya untuk anime ini ya, karena emang eh, agak inkonsisten, apa apa desain caranya gitu. Gue ngerasa kok, gue ngerasa. Cuman yang nggak sampai ganggu ceritanya, enggak. Cuman yang parah banget itu episode 5 sama 6 itu parah banget, itu kelihatan banget bedanya. Jojo. Oke. Enggak, kata siapa? Betul. Betul. Betul, Moy, betul. Gak gampang emang. Gak gampang emang. Tapi kalau lu emang punya bakat sih, atau lu punya hal yang bisa menjual sih, nggak salah gitu kan kalau pengen bikin konten. Seret banget emang, parah. Nggak mudah emang bikin YouTube. 2 tahun gue sampai bisa monet. Hmm. True banget anjir.
Iya, harusnya lu bikin screen di bawah gitu kan. Bodohan anjir. Oke, unboxing. Nggak jelas nih mas ini. Nggak jelas nih. Nggak prepare anjir. Nggak, nggak, nggak prepare. Oh ya asal. Oh ya asal aja. Yang penting yakin nih ya. Mm-mm. Oke, itu kuku dan karang. Panjang banget anjir. Beda unik dari kanal kalian. Iya sih. Gua ngerasa sih. Gua ngerasa begitu sih. Iya bener, bener. Pokoknya kalau unik, lu pasti bakal dilirik. Tapi kalau monoton ya kan, ya begitu-gitu aja, stuck aja. Sama kayak gue lah gitu kan. Gue merasa seperti itu. Nah, nah ini. Bener-bener kayak Ray anjir mukanya. Belum tentu akan paham. Hmm. Review atau mengenal band-band. BT. Belajar otodidak. BT. BT anjir. Nggak kelihatan. Oh 83 ya. Kayak oke. Okay. What's up guys? Kalau gue hello guys. Jangan lupa subscribe. Anjir itu yang kemarin tuh Kaigo Kaigo apa gitu. Iya bener-bener anime kemarin itu. Yang anime yang kayak Tokyo Revenger. Oh gue nggak tahu ini. Berarti anime yang kemarin tuh. Musim Fall nggak salah. Enggak Summer. Ini Summer. Nomor 24. Hmm. Oke sih, oke sih. Dicepetin anjir. Bosen. Bosen anjir. Ini pasti si Kancan yang cepetin. Gua ngerasa gitu juga sih. Pada akhirnya kan banyak orang yang ngomong ya kan, mana animenya bang, ya kan, liatin dong, ya kan.
bapakmu ya kan, copyright men. Ya kalau bisa bisa aja sih, cuman nggak di sini, mungkin di drive ya. Sumpah nih Yep, ini episode go banget ini. Oke. Iya. Iya, 1,2 lumayan men. Hmm. Ya bener. Karena orang nggak peduli men, ya kan mau clickbait apa enggak ya kan. Tapi kok nggak, gua nggak bisa begitu sih. Bodo amat clickbait, yang penting di banyak, banyak yang ditonton, banyak yang diklik. Gitu. Hmm. Nah ini proper nih ya kan, dikasih diginin skin ya kan, diajarin. Iya. Nah, ini pasti bagus sih. Minimal kayak inilah, kayak Just No Limit. Itu bukan minimal lagi. Udah itu itu dia cuma suaranya doang. Nah, ini baru nih. Ini baru menjual nih. Lihat Hot Chili Pepper lagi disinggung anjir. Kemarin di Rock Lady juga begitu. Band rock terkenal emang. Itu belalang kenapa joget-joget anjir. Anjir. Hmm, mati dong. Gue kepikiran judul yang pas buat episode ini. Gila, ngucur dong. Langsung banyak anjir. 5.800. Dan yang penting yang main cewek, ya kan. Pasti banyak yang ini. Minimal banyak yang ngeklik lah gitu. Kalau tonton enggaknya itu tergantung video, ya kan. Kan dibilang, ya kan. Mereka bakal klik gitu loh. Anjir Pokemon dong. Itu godaan banget sih. Itu godaan banget. Kalau nggak jadi duit, gue udah bosen dah ya kan. Nah itu gue bener-bener berusaha banget tuh sampai akhirnya eh, bertahan terus gitu kan.
Secret Amir. Buset, tulisan dokter semua itu. Ada orang IBC. Buset, ngeri amat. Buset, ngeri amat. My Lady ngedance tadi. Buset, main tubruk aja. Ah. Hmm. Bareng ya. Hmm. Oke. Oke. Sinklona. Hmm. Bikin repot. Bikin repot anjir. Oke. 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 Oh. Aha. Sebab bisa emang kayak gue nih. What? Capek dong. Jadi harus hati-hati nih. Kalau enggak bisa salah ngomong. Oke. Kita lihat apakah bisa ya kan. Gak gampang loh ini. Oh, oke.
Oke, oke. Wih, gini ya. Anjir, mau lari dong. Jadi katak gitu. Makin curiga nih neneknya. Oke, oke. Nah, oke. Kau terima, Am. Hancur anjir. Aduh, kasihan banget sumpah. Ya, kalau kalau ini gue tahu, kalau ini gue tahu. Kalau ini gue tahu. Iya, kalau ini gue tahu. Kalau yang tadi semuanya nggak tahu yang tadi sebelumnya. Ini kuman. Bener-bener kini kuman. Anime juga tuh. Sulit, sulit. Oh, oh, buset, ngeri. Ah. Oke, putar gue. Oke. Oh, nice. Hmm, nice. Langsung berubah dong, kayak kan. Wow. Kenapa nggak dikeluarin pada saat itu? Tapi dasarnya ceweknya mau cakep sih. Seneng gue liatnya. Apalagi pas pakai Megane tadi itu. Ya, episode yang ya full komedi sih. Ada beberapa parodi yang keluar juga ya. Cuman ya emang banyak yang gue nggak tahu juga gitu. Gue ngeliat desain caranya udah balik sih, nggak yang kemarin gitu kan. Oke lah menurut gue. Ya, oh, udah oke kok. Nggak yang aneh-aneh kayak kemarin yang berubah mukanya, ekspresinya berubah gitu nggak. Udah balik ini, udah mendingan lah. Pasti ada yang siper kayak gue sama Miao ya. Gue sih siper sih. Kalau belum ketemu ini gue siper sih. Karena kalau mau kan udah pasti yang mau Nico kan.
Kasian dong Kancan dong. Oh, sama temennya ada satu lagi. Ya, teman-teman bisa bisa. Sama teman satu itu gua juga asip. Bisa cepet banget gitu kan sih sebenarnya sih kerja sampingan ya. Oke, episode 7 dari Which Watch ya, episode yang lucu sih. Gue ketawa dari tadi dari awal sampai akhir gue ketawa sih. Jadi uh, bisa dibilang episode yang dimana kita benar-benar diajarkan gitu kan bagaimana membuat video yang baik lah, atau membuat channel yang baik lah gitu kan. Jadi benar-benar diajarin tadi sama Keigo. Walaupun Keigo sebenarnya emang juga bukan YouTuber gede ya. Jadi dia emang karena emang setidaknya punya YouTube dan dia tahu lah gitu kan bagaimana yang harus dilakukan gitu kan. Jadi makanya ketika tadi Keigo isinya review doang gini-gini, itu relate banget sih. Itu gue ngerasa kayak diri gue gitu kan ketika emang gue reaction sama gitu loh. Sekarang gue tanya deh, gue nggak usah ini deh, nggak usah bohong deh. Kadang video yang begini yang nggak ada suara, yang animenya nggak ada suaranya, kayak contoh kayak reaction gue dah gitu, itu pasti akan bosen kan orang kan. Gue ngakuin kok gitu, gue ngakuin kalau pada dasarnya emang kalau cuman lu nonton video gue gitu kan, kalau cuma video gue yang bener-bener lu bisa ngebayangin bagaimana kayak lu bisa ngebayangin lu tanpa bisa ngebayangin anime yang lu lihat atau anime yang lu inget, pasti akan terasa bosan gitu. Jadi maksudnya artinya kalau cuman pure nonton video gue, itu benar-benar kayak ngerasa ngebosenin sih. Gue akuin kok gitu, karena emang itu satu alasannya ya, karena nggak ada animenya ya kan, terus anime ditutupin, nggak ada suaranya juga, itu menghindari agar terjadinya copyright lah gitu kan. Makanya banyak penonton gue yang mungkin udah sering nonton channel gue gitu kan, atau sering nonton video gue, itu biasanya mereka ini ya adalah beberapa orang lah, gue bilang beberapa orang yang dia pinter banget. Gue pernah dengerin sih, gue pernah lihat di komentar, bang, gue kalau nonton lu ya kan, itu pasti selalu ada satu tayangan lagi atau satu tab lah, atau mungkin kalau bahasa gue sih kayak satu layar lah gitu kan, satu layar lagi dimana ya kita nonton bareng gitu, kita nonton anime bareng. Jadi lu dengan reaction lu, gue nonton di animenya, atau gue nonton animenya sendiri gitu. Jadi artinya gue berasa seperti nonton bareng gitu. Jadi itu cara yang biasa gue lakukan juga ketika gue nonton beberapa reaction juga gitu loh. Kayak misalkan kayak Mas Kelas BW deh, misalkan kan dulu kan emang beliau kan emang belum bisa dibilang belum biasa gitu kan. Jadi sorry Mas, ini gue ngomongin lo nih Erin nih. Biasanya kan gue kan kalau nonton doi kan emang nggak terlalu gue nggak bisa dibilang ya, ada cara lah gitu kan untuk bisa menikmati channelnya Mas Kis BW gitu kan. Nah, salah satunya adalah ketika gue nonton dia, tapi gue juga nonton animenya gitu loh. Gue nonton anime sendiri gitu loh. Terserah mau dengan cara lo mungkin di device, atau mungkin dengan nonton dengan dua layar kan. Sekarang kan udah canggih dong ya kan, ketika lu buka tab dan lu buka FLC atau mungkin media player gitu kan, lu gabungin gitu. Jadi seolah kita nonton bareng lah gitu. Biasanya gue suka gitu sih. Jadi biar seru aja gitu loh. Tapi kalau misalkan gue lagi mager banget nyatuin hal seperti itu, atau mungkin gue udah nonton duluan, baru gue nonton reaction yang personal gitu kan. Jadi ya gitu sih kalau gue cara nikmatin reaction tuh seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak ngelihat kok ada beberapa momen atau tayangan yang mungkin teman-teman suka, misalkan kayak ada beberapa scene lah gitu kan. Misalkan kalau di anime romance kan ada scene kisu ya kan, atau scene mandi atau apa, atau mungkin kalau di anime action ada scene berantem. Nah itu biasanya orang-orang baru ngeliat reaction gue gitu kan. Atau mungkin cara yang lebih arif gitu kan, ketika ngeliat ada reaction mas up gitu kan, terus di situ ada gua gitu kan, atau mungkin di situ ada reaction yang mungkin teman-teman favoritin juga, itu kalian juga bisa nonton gitu kan. Jadi ya itu tuh cara inilah ya, cara orang-orang punya pendapat yang berbeda, atau mungkin cara menikmati
reaction tuh memang beda-beda gitu. Jadi makanya tadi kan ketika si siapa namanya si Kengo tadi Kengo ya, tadi Kengo cerita seperti itu relate banget gitu ketika gua bikin channel seperti itu gitu. Jadi mungkin akan terasa bosan terus dicepetin bla 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 gitu kan. Jadi ya itu relate banget sih. Gua akuin kok kalau gua emang ini apa namanya, emang pernah ngelakuin apa yang dilakukan oleh Kengo. Makanya kan akhirnya kan ketika tadi diakhiri gitu kan, sampai akhirnya kan tadi kan si Moe bantu Nico sama Kancan gitu kan untuk bisa bikin video yang ramai ya kan. Mereka bosan juga dong, mereka akhirnya bosan untuk nggak mau bikin konten lagi. Itu godaan. Kalau pada akhirnya video lu rame tapi lu belum jadi duit, itu godaan banget sih. Jadi pada akhirnya ya lu bakal stuck gitu, stok aja gitu. Makanya kan akhirnya kan gini, makanya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin coba ya kan, reaction anime gitu kan, atau mungkin bukan buat channel. Ini gue kasih tahu ya, ini nggak apa-apa, gue walaupun emang channel kecil tapi gue coba untuk baik lah gitu kan ke orang-orang yang ingin coba gitu kan, atau mencoba untuk terjun ke dunia YouTube. Jadi gini sih, kalau saran gue ya kan, banyak kok yang di DM gitu kan nanya, bang gimana sih cara ngindarin gini-gini biar nggak copyright bang, gimana caranya agar video kita aman dari YouTube, atau bang gimana sih pokoknya nanya-nanya tips and trick lah gitu kan untuk bangun atau pengen coba terjun di dunia YouTube gitu kan, untuk awali dengan anime reaction gitu kan. Gini sih kalau saran gue, memang kalau dibanding dengan konten lain misalkan kayak game, kayak konten jalan-jalan, atau mungkin kayak ya pokoknya yang sifatnya yang emang sangat generik ya, maksudnya sangat umum lah yang biasa ditemuin sama kalian, itu biasanya emang pasti ada penontonnya gitu kan. Jadi artinya kalian nggak perlu khawatir lah kalau misalkan kalian ingin coba terjun ke hal itu. Nah, tapi kalau reaction anime, jujur kalau lu awali dengan reaction anime itu berat men, itu berat banget. Beratnya apa? Godaannya adalah satu, video lu sepi, udah itu. Jadi kalau dibanding dengan konten jalan-jalan, atau mungkin lu bikin konten game, atau mungkin lu bikin konten apa ya yang biasa gue temuin tuh ya, cover musik, itu bisa dibilang itu agak sedikit mudah untuk mendapatkan view gitu kan. Jadi artinya orang-orang pasti juga banyak kok yang nonton itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan gua nih yang reaction anime, siapa sih dari sekian banyak pasar gitu kan, dari di YouTube gitu kan, yang suka nonton anime reaction? Dikit. Kecuali anime review ya. Kalau anime review tuh gua nggak bisa bilang sama seperti reaction, beda. Kalau anime review itu emang udah kita nge-review anime dan kita bener-bener ngejelasin apa sih isi animenya, nah gitu. Tapi kalau anime reaction tuh beda. Anime reaction tuh lu bisa ngelakuin hal itu dengan review juga di situ ya kan, tapi lu juga reaction di situ gitu. Jadi artinya lu bisa double job di situ kan. Nah, makanya gue bilang, artinya kalau lu pengen diawali dengan anime reaction itu berat banget gitu kan. Godaannya sepi aja. Terus bagaimana lu membangun sebuah karakter lu gitu kan agar lu bisa disukai. Kalau gue sih tipikal orang yang suka dengan anime romance, pasti penonton gue yang tahu gue dari awal, yang bener-bener rintis dari awal banget, dari nol gitu kan, pasti tau lah kalau gue emang suka dengan anime romance. Jadi pasar gue emang lebih ke anime romance gitu kan. Nah, terus yang kedua soal bagaimana lu ketika tahu kalau misalkan anime yang lo tonton itu anime yang belum pernah lo tonton. Nah, biasanya kan penonton nih agak jelih nih ketika ngeliat kalau ya nih orang udah pernah nonton nih, jadi nggak kaget kalau lo reaction gitu. Jadi artinya lo harus bener-bener nonton anime yang belum pernah lo tonton. Nah, makanya gue bilang gini, coba lo cari anime jadul gitu, anime jadul yang populer tapi lo belum nonton. Nah, contoh kayak gue misalkan kayak gue belum pernah nonton SAO, dan ketika gue bikin channel YouTube dan gue pengen coba anime reaction, gue coba reaction SAO, kira-kira bakal ngejual nggak? Pasti, karena emang SAO kan anime gede kan, jadi orang pasti akan tahu kalau oh nih ada fans SAO nih yang ternyata suka dengan orang ini, karena emang ya gue ngerasa kalau tontonan gue nih akhirnya direksi sama orang gitu kan, dan kebetulan orang Indo juga, akhirnya di klik
Nah gitu. Jadi artinya setidaknya ya kan lu dapat pasarnya ketika akhirnya lu nonton anime yang belum pernah lu tonton dan itu populer lagi. Nah, itu pasti lu bakal diklik. Nah, itu jurus gua yang kedua ya. Nah, itu jurus yang terakhir ya kan. Itu lu coba nonton anime musiman gitu. Makanya gua kan selalu bilang gini kan. Jangan pernah ngereaction anime yang belum pernah lo tonton, tapi anime itu anime yang udah lama banget, terus atau mungkin anime yang tidak populer. Itu sulit men, jadi lu akan cepet bosen. Dan ketika lu ngeliat aduh video gue cuma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang nonton gitu kan, jadi lu bakal bete dan bosan sendiri gitu kan. Itu emang butuh kesabaran gitu kan. Kalau lu passionnya emang ingin bikin seperti itu ya kan, ya lu kudu sabar gitu. Makanya kan akhirnya ketika gue saranin coba lu bikin reaction anime tapi yang musiman gitu kan. Nah ini kan summer nih, kalau misalkan lu ada yang nonton gitu kan, misalkan nonton anime dan ngerasa kalau gue pengen kayak Mas Will nih bikin channel gitu, ya silakan lu bikin channel gitu kan anime reaction tapi yang musiman gitu. Jadi sama kayak gua, yang artinya lu coba bikin gitu kan, dan akhirnya lu bikin ketika musim summer ini nanti ada tayang gitu kan, lu coba bikin gitu, yang artinya kayak anime Marin yang besar-besar ya gue sebutin deh, atau si animenya Maguri gitu kan. Nah lu coba reaction gitu, jadi lu akan dapet pasar di situ setidaknya ya kan. Setidaknya lu dapet inilah apa namanya, lu dapet view-nya lah ketika orang-orang ngelihat mencari reaction yang anime yang dia suka. Nah gitu, itu maksud gua. Jadi artinya dengan dua tadi strategi itu, dengan lu nonton anime populer sama lu nonton anime musiman, setidaknya lu masih dapat view-nya gitu. Dan kuncinya sabar. Kalau lu nggak sabar ya udah, lu nggak bakal bisa bertahan kayak gitu. Makanya kan gua akhirnya bertahan banget sampai 2 tahun lamanya, sampai akhirnya gue bisa monet dan dapat duit kayak gitu kan. Itu pun juga gue baru gaji cuma 2 kali doang men. Waktu itu tahun lalu sama beberapa bulan yang tahun lalu sama 6 bulan yang lalu gitu. Itu tuh bisa dibilang ya agak seret banget sih untuk ukuran YouTube ya. Ya jangan mikirin lu kayak Just No Limit atau Atari Lintar, itu beda gitu. Lu setiap bulan lu pasti digaji. Tapi kalau kayak gua yang channelnya bisa dibilang seret banget, yang cuman pasti ada lah gitu kan yang nonton, terus juga 1, 2, 3 subscriber setiap harinya gitu kan, itu termasuk yang seret gitu loh. Kalau dibanding sama yang mereka yang udah gede kan tiap hari kan pasti ada 100 minimal lah 20, 50 setiap harinya gitu kan. Jadi ya nggak bisa disamain. Makanya gue bilang lu jangan jangan berekspektasi lebih kalau gue bikin channel YouTube nih biar gue jadi kaya nih, atau mungkin gue banyak duit atau mungkin gue pengen cari duit lewat YouTube aja deh. Jangan begitu, lu jangan mikir begitu. Sesuai apa yang dikatakan gue tadi, kalau lu mikir begitu lu akan bosan sendiri gitu. Lu akan akan capek sendiri ketika lu ngeliat video lu sepi. Nah gitu. Jadi makanya lu bikin pasarnya dulu, baru nanti akhirnya lu akan dapet engagementnya gitu kan, dan nanti orang-orang pasti akan suka sama lu gitu. Tergantung nanti bagaimana lu ngebawainnya gitu. Kalau gue kan emang pasar gue emang anime romance, dan kebetulan emang gue emang agak, dalam tanda kutip emang agak beda ya. Maksudnya agak beda tuh artinya tipikal orang yang suka yang suka komedi dan apa gitu kan. Jadi ya minimal orang-orang agak yang terlalu serius banget lah gitu kan jadi orang. Jadi ya kebetulan gue ada alhamdulillah dapat pasarnya gitu kan. Jadi orang suka juga dengan channel gue gitu kan. Jadi harus disyukuri gitu kan. Setidaknya ada orang yang mau nonton gue gitu. Itu sih kalau soal tadi YouTube. Jadi benar-benar luar biasa banget apa yang disampaikan sama Moe, dan terutama di episode ini. Dan yang terakhir tadi soal si temannya tadi yang coba untuk menjadi belajar inilah, bikin teh lah gitu. Itu keren banget sih tadi. Jadi si Nico ngide gitu kan agar Moe coba menjadikan diri dia sebagai si cewek tadi, dan akhirnya dia memperagakan bagaimana membuat teh yang baik, minum teh yang baik gitu kan, sampai akhirnya tadi diakhiri dengan menangkap lebah dengan keren gitu. Jadi itu gue bilang ini episode ini benar-benar pecah banget sih. Dan yang terakhir tadi ada beberapa parodi kayak Kikakuman tadi, gue juga tahu sih itu anime emang agak
gimana gitu kan. Jadi agak-agak bukan agak monyong ya, maksudnya ya emang bibir begitu sih, jadi kocak banget sih. Jadi bisa dibilang itu parodinya juga ada tadi kan, ketika si ceweknya tadi apa cemotan minum teh gitu kan, terus juga ada beberapa yang sama sih kayak Keigo juga animenya ya, yang tadi yang di spill di YouTube-nya Keigo ya kan, itu namanya anime juga Keigo juga gitu, anime kayak Tokyo Revenger yang dari Okuroto Noburo ya, dari studionya itu dapat nilai berapa ya, 67, 66 gitu nggak salah, itu di musim summer itu. Tapi gue nggak nonton sih, jadi makanya teman-teman yang nonton mungkin bisa di-spill lah itu anime tentang apa. Setahu sih anime tentang tawuran ya, jadi nggak tahu tuh bisa bilang worth it apa enggak gitu. Yaudah itu jadi gue sih, jadi panjang ya gue jelasin kamu tentang nge-YouTube, jadi seru sih, jadi biar teman-teman juga bisa tercerahkan gitu kan, kira-kira teman-teman tertarik apa enggak gitu kan untuk bikin YouTube. Ini gue nggak pernah pelit ilmu lah gitu kan, kalau misalkan kalian ingin coba gitu kan. Tapi sekali lagi yang namanya konten yang harus sabar itu doang, kalau lu nggak sabar ya udah gitu, jadi artinya sulit untuk menghadapi godaan ya kan, atau serta hal-hal yang membuat kalian tuh jadi malas bikin konten gitu. Itu tuh relate banget tadi itu yang apa yang disampaikan tadi di episode ini gitu. Yaudah itu dari gue, yang pasti jangan subscribe sebenarnya kira anime spring apalagi yang kalian ingin untuk gue bahas, yang mereka suka kalau kalian bisa cek aja dan notifikasinya agar lebih gue dan sebelum lagi seminggu selanjutnya, dan bye.